siang, perkenalkan nama saya Hotma Yulina Saragi dari kelas 10 akuntansi SMK Swasta Bakti Agro Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran akuntansi. Pembelajaran akuntansi itu sangat mudah dan menyenangkan. Kita tidak perlu menghafalnya, tetapi kita akan memainkan nalar kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepada kita. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pencatatan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Ketika perusahaan rajin dalam membuat laporan keuangan, maka perusahaan dapat melihat apakah keuangan berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami isi laporan keuangan dalam setiap periode. Namun, saat perusahaan gagal dalam memahami isi laporan keuangan, maka perusahaan juga telah gagal dalam melihat isi akuntansi dan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Setelah laporan keuangan masuk ke dalam laporan neraca. Laporan ini dapat memperlihatkan posisi keuangan perusahaan dalam posisi atau titik tertentu. Laporan ini menyajikan data berupa aktiva dan pasiva yang harus seimbang. Keseimbangan dua komponen tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, laporan neraca disebut juga dengan balance sheet. Setelah ke laporan neraca, masuk lagi ke laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan dan mengidentifikasi adanya laba dan rugi dari perusahaan dalam periode tertentu. Terdapat komponen pendapat dan biaya di dalamnya. Ketika pendapatan lebih besar dari biaya, akan diperoleh laba bersih. Namun, jika pendapatan lebih kecil dari biaya, maka akan diperoleh rugi bersih. Setelah itu, kita masuk lagi ke laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tertentu, penerimaan serta pembayaran dalam bentuk kas selama periode tertentu, sama yang konsep waktunya salah dengan laporan laba rugi. Setelah itu, kita akan menghubungkan dengan neraca, laba rugi, dan arus kas. Meski berbeda, namun kesemuaan laporan keuangan tersebut saling berkaitan satu sama yang lain. Komponennya tak bisa dipisahkan. Terdapat 5 hubungan di antara ketiga laporan tersebut yang meliputi 1. Pendapatan dan biaya. Komponen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam laporan neraca. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama yang lain. Yang kedua yaitu saldo akhir. Komponen saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada dalam neraca. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas operasi. Komponen arus kas dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Selanjutnya, rekonsiliasi laba bersih serta arus kas bersih dari aktivitas operasi akan disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Yang keempat yaitu investasi. Komponen aktivitas investasi pada laporan arus kas mencerminkan arus kas baik positif maupun negatif dari perubahan aset yang termasuk dalam neraca. Yang kelima, pembiayaan kegiatan. Komponen pembiayaan kegiatan yang terdapat pada laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang.
pada akhir periode, hutang akan disajikan dalam laporan neraca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing unsur dalam laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dapat memberikan gambaran yang mendetail dan jelas tentang penilaian posisi keuangan perusahaan saat ini maupun masa mendatang. Setiap pos dan komponen yang ada dalam neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas harus berkaitan satu sama lain dengan informasi yang ada dalam catatan laporan keuangan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang seimbang antara laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Setelah dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, kita masuk ke catatan atas laporan keuangan atau CALK. Adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan laporan arus kas atau LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan 1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya yang keenam, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya Hotma Yulina Saragi undur diri. Selamat siang dan terima kasih.